Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rois Am PBNU sekaligus Ketua Umum MUI Pusat Kiai Haji Miftahul Akhyar. Yang saya hormati Ketua Umum PP Majelis Zikir Hubul Waton Kiai Haji Mustafa Agil Siros, Kepala BNPT RI, Komjen Pol Dr. Andes Boy Rafli Amar MH, jajaran pengurus pusat MDHW, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti acara refleksi akhir tahun dan doa untuk bangsa bersama pengurus pusat Majelis Zikir Hubul Waton. Salawat dan salam semoga tercurah kehadirat Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya muliakan, beberapa waktu belakangan ini telah menjadi masa-masa yang penuh tantangan bagi bangsa Indonesia. Bencana alam, pandemi COVID-19, tekanan ekonomi, serangan teror, ancaman terhadap kedaulatan wilayah, dan berbagai gangguan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa adalah beberapa tantangan yang telah kita hadapi bersama. Kemampuan kita menghadapi tantangan tersebut akan menentukan masa depan bangsa dan negara Indonesia bagi anak cucu kita di masa mendatang. Sebagai bangsa yang majemuk, kita juga dihadapkan pada tantangan yang dapat mengancam keutuhan NKRI, kedaulatan wilayah, dan keselamatan bangsa. Bila kita cermati, salah satunya adalah semakin maraknya politik identitas. Politik identitas itu memanfaatkan isu sara, memanfaatkan pluralisme yang seharusnya menjadi kekayaan bangsa. Beberapa isu bahkan menjadi sangat sensitif dan kerawanan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang arif dan bijaksana agar masyarakat memiliki wawasan yang luas dan pandangan yang baik serta dewasa dalam berkehidupan sosial. Kedewasaan dalam berkehidupan sosial itulah yang sejatinya tercermin dalam Hablum Minan Nas. Para bapak bangsa, pendahulu kita, yang sebagian juga merupakan ulama, sudah menyadarinya sejak dahulu. Karena itulah disepakati bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negaranya. Disinilah peran para tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai pemimpin informal dibutuhkan sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia. PBNU memiliki peran strategis untuk menyampaikan dakwah Islam rahmatan lil alamin ke seluruh penjuru Nusantara. Hal ini telah dicontohkan oleh Majelis Zikir Hubul Waton dengan MDHW TV-nya yang memiliki peran penting untuk melaksanakan syiar Islam yang damai dalam rangka
mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. MDHW TV harus menjadi media yang representatif dan memiliki pendekatan inovatif. MDHW TV harus menjadi media favorit, baik sebagai media sumber ilmu, media yang menghibur, maupun media untuk memperoleh informasi. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi atas penyelenggaraan acara refleksi akhir tahun dan doa bersama ini. Acara ini tentu tidak terlepas dari kecintaan seluruh warga Nahdliyin kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala kebinekaannya. Sebagai bangsa, kita memiliki semua potensi untuk bersatu dan maju. Persatuan dan kesatuan menjadi modal utama kita untuk menghadapi berbagai tantangan saat ini dan yang akan datang. Dengan bersatu, kita akan menjadi kekuatan dan mampu menghadapi dinamika perubahan yang terjadi untuk mewujudkan Indonesia bersatu dan damai dan sejahtera. Saya memiliki keinginan bahwa di masa mendatang terdapat banyak warga Nahdliyin yang menjadi tokoh terkemuka Indonesia dan bahkan dunia. Tokoh terkemuka di segala bidang politik, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan sebagainya. Warga Nahdliyin harus menjadi pelopor kemajuan, pelopor persatuan dan kesatuan bangsa, dan mewarnai kemajuan Indonesia di masa mendatang. Warga Nahdliyin harus menjadi umat unggulan, umat yang meresonasikan kemajuan kepada sesama anak bangsa. Semoga pesan damai Indonesia ini dapat menjadi refleksi bagi kita semua untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagai bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah SWT meridhoi upaya kita bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.